Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan tetap dengan protokol kesehatannya ya. Baik, anak-anakku, saat mengamati video ini, Abi harapkan kalian sudah dalam kondisi berseragam ya, terus kemudian sudah sarapan dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk materi tematik pada hari ini ya kita masuk ke pembelajaran ketiga nih di subtema 3. Ya, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2. Untuk hari ini kita akan belajar di pembelajaran ketiga dan juga keempat. Baik, nanti bisa sambil dilihat ya buku paketnya, sambil kalian melihat video ini, kalian juga bisa sambil dibuka-buka buku paketnya. Nah, amatilah gambar komponen listrik pada radio berikut. Nah, di sini ada gambar komponen radio, bisa kalian lihat. Menurut kalian semuanya, dari rangkaian listrik ini, jenis rangkaian apakah yang dipakai nih? Seri ataukah paralel? Jika kalian tidak bisa tidak bisa menebak, bisa minta bantuan orang tua kalian ya untuk mendapatkan jawabannya. Tapi apabila kita lihat bersama-sama di dalam rangkaian radio ini, di sini ada susunan yang bersusun ya. Ini seperti ini ya. Ini susunan yang bersusun. Kemudian ada juga yang sejajar. Jadi ini di dalam rangkaian video ini ya, di sini terdapat dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian paralel dan juga rangkaian seri ya, karena ada yang berbentuknya tersusun, ada juga yang sejajar. Akan tetapi kita bisa lihat juga di dalam rangkaian ini lebih banyak kepada susunan paralelnya dibandingkan yang serinya. Ya. Nah, selanjutnya masih ingatkah kamu proses modernisasi di bidang ekonomi di pembelajaran sebelumnya? Ya, penemuan radio secara tidak langsung memberikan pengaruh pada proses modernisasi di bidang ekonomi. Di antaranya, yang pertama, dengan media radio, masyarakat dapat mempromosikan produknya melalui iklan. Ya, nah jadi dengan adanya radio, kita mempunyai produk ya yang bisa kita jual kepada masyarakat itu kita bisa mempromosikannya melalui iklan di radio ya, produk-produk yang kita miliki, bisa makanan, terus kemudian bisa juga pakaian, bisa juga tempat usaha ataupun yang lainnya. Kemudian dengan radio juga, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan akses lebih cepat untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan jual beli. Nah, walaupun radio saat ini sudah tidak banyak orang gunakan, akan tetapi ada beberapa orang yang masih bertahan dengan radio ya. Jadi bisa juga nih radio ini bisa dijadikan media ya untuk bisa mendapatkan informasi seputar kegiatan jual beli selain kita bisa dapatkan dari internet yang sekarang sudah mulai marak ya jual beli online. Terus kemudian ada juga orang yang melakukan jual beli lewat Facebook, kemudian lewat Instagram, kemudian juga bisa lewat jasa apa tuh yang sekarang sedang marak ya, yang online-online seperti itu. Nah, radio juga bisa menjadi salah satu medianya juga untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan jual beli. Nah, ini seperti contoh di gambar ini. Di gambar ini ada seorang penulis ya yang mempromosikan bukunya ya. Mungkin ini sekalian dia bincang-bincang di radio tentang isi buku yang dia buat seperti itu. Nah, ini kegiatan jual beli secara tradisional ya di pasar tradisional. Nah, kemudian kalau ini adalah media jual beli yang sudah modern ya melalui online shopping. Ini media online shopping ini beragam ya, bisa melalui yang tadi seperti Abi sampaikan, bisa melalui Facebook, kemudian Instagram, dan juga media online shopping yang lainnya. Nah, selanjutnya di pembelajaran keempat di sini ya,
Pelajaran keempat ini lebih kepada rambu-rambu. Coba diperhatikan rambu-rambu berikut ini. Di sini ada rambu peringatan, ya. Nah, di sini ada rambu peringatan yang warna kuning. Kemudian ada rambu larangan warna merah. Ini harusnya ke sini ya. Nah, ini ada rambu peringatan yang warna kuning, kemudian rambu larangan yang warna merah, rambu perintah yang warna biru, dan rambu petunjuk yang warna hijau. Nah, kalian harus tahu nih, ini makna dari setiap rambu ini ya. Ini hanya sebagian saja ya contohnya, tidak semuanya Abi keluarkan. Ini hanya beberapa. Nah, ini gambar rambu yang pertama nih di rambu peringatan. Ini apa artinya ini? Nah, ini adalah pertigaan berganda. Jadi ada jalan yang ada pertigaannya berganda di satu jalur tersebut ya. Ini pertigaan berganda namanya. Selanjutnya ini adalah jalanan yang menyempit. Jalanan yang menyempit. Jadi ini juga perlu hati-hati juga ya. Ini peringatan untuk berbelok ke kiri. Ini peringatan untuk hati-hati ini biasanya bisa kalian temukan di jalanan-jalanan pegunungan dataran tinggi ya. Atau misalkan di jalanan menurun. Ini bisa juga ada nih. Ini adalah simbol rambu jalanan yang bergelombang. Nah, itu adalah contoh rambu peringatan. Nah, ini adalah contoh rambu larangan. Ini tahu dong ini artinya apa ya? Ini mobil dilarang masuk. Kemudian ini sering kita jumpai ini dilarang berhenti ya. Ini S ini stop, ini dilarang berhenti. Kemudian ini yang P ini dilarang parkir. Kalau misalnya ada yang tanda seperti ini. Lalu ini kendaraan bermotor dilarang masuk ya. Ini motor dilarang masuk. Nah, kalau ini juga rambu larangan. Kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor ini dilarang masuk. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini rambu perintah. Ini. Rambu perintah ini kecepatan maksimum 60 km. Kalau misalkan ada tanda seperti ini. Jadi ketika di jalanan kalian melihat tanda seperti ini, artinya kecepatannya tidak boleh lebih dari 60 km. Jadi harus di bawah 60 km. Nah, kemudian ini perintah untuk harus mengitari bundaran. Ya, ini biasanya ketika kalian menemukan bundaran-bundaran seperti ini ya, jadi kalian harus melewati ini dulu. Ya, tidak boleh berbelok ke kiri atau ke kanan langsung. Selanjutnya ini adalah rambu perintah untuk belok ke kiri. Nah, ini kalau ini perintah untuk masuk ruas ya, masuk ruas kiri. Nah, ini adalah perintah untuk belok ke kiri. Oh, yang tadi berarti belok ke kanan ya. Nah, yang ini belok ke kanan, wajib belok ke kanan, perintah. Nah, sedangkan ini adalah rambu petunjuk. Biasanya kalau misalnya kalian berada di jalan tol gitu ya, kalian bisa bukan hanya di jalan tol saja sih, ini di jalan raya banyak ya seperti ini. Di sini ada petunjuk misalkan mau ke daerah mana, harus melewati jalur mana, belok ke mana, ini biasanya banyak di jalanan. Ini namanya rambu petunjuk ya. Biasanya ketika kita mau masuk ke dalam suatu daerah, kita harus melihat rambu petunjuk ini agar tidak tersesat nantinya. Nah, selanjutnya ini ada amatilah video berikut ini. Oh, sebelum itu ini dulu. Nah, dari contoh-contoh gambar rambu lalu lintas di atas, dapat kita ketahui akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita terkait rambu-rambu lalu lintas tersebut. Pertama, haknya. Hak kita mendapat tempat untuk melakukan perjalanan, mendapat kesempatan untuk menjadi pengguna jalan yang baik. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui nih rambu-rambu lalu lintas tersebut, hak kita sebagai masyarakat ya, yaitu mendapatkan tempat untuk melakukan perjalanan ya. Jadi kita punya hak nih untuk melakukan perjalanan kemanapun dan mendapat kesempatan untuk menjadi pengguna jalan yang baik. Selanjutnya, kewajibannya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hak yang kita dapatkan, kita harus melaksanakan kewajiban juga nih. Ya, salah satunya menjaga kebersihan, menjaga tata tertib, dan peraturan atau rambu-rambu lalu lintas tersebut. Ya, ketika pihak pemerintah menjalankan kewajibannya membuat
rambu-rambu lalu lintas, dan kita sebagai masyarakat kewajibannya adalah untuk menjaga tata tertib dan peraturan rambu-rambu yang sudah dibuat. Seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya apa? Menjaga kerukunan antar sesama pengguna jalan. Jadi tidak ada yang saling mendahului ya. Jadi semuanya memiliki hak yang sama ya, yang menggunakan jalan dengan baik. Nah, tanggung jawabnya adalah kita harus menjaga kerukunan antar sesama pengguna jalan. Jadi agar tidak terjadi keributan di jalan hanya karena misalkan macet atau misalkan ada 1-2 orang yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Nah, kemudian amati video berikut ini dan nyanyikan. Apabila nanti di sini musiknya tidak muncul ya, tidak ada suaranya, kalian bisa cari di YouTube ya, lagu daerah Nusantara. Ini judulnya Sarinande ya. Bisa kalian nyanyikan dan juga hafalkan ya. Jadi agar kalian bisa tambah pengetahuan tentang lagu-lagu daerah Nusantara. Mungkin seperti ini tidak akan bisa muncul suaranya ya. Nah, itu untuk video Sarinande ya, yang nanti kalau misalkan kalian tidak bisa, yang tadi tidak muncul suaranya, nanti bisa dicari di YouTube ya dengan mengetik Sarinande, lagu daerah Nusantara ini. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya di rumah dan tetap
dengan protokol-protokol kesehatannya ya. Sekian dari Abi untuk pertemuan tematik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.